warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Asisa Ramlan, mahasiswi dari jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh Ibu Farida Aryani dan Ibu Suciani Latif. Aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga, di mana konseling bukanlah sebuah aktivitas yang netral atau bebas nilai, melainkan sebuah aktivitas profesional yang serat nilai dan berorientasi pada hal-hal yang dianggap baik, cara-cara yang dianggap baik dan seharusnya dilakukan oleh konselor untuk mencapai sesuatu yang baik itu. Nilai-nilai merupakan inti dari hubungan konseling dan tujuan konseling, baik hubungan konselor ke klien dalam konseling untuk menangani masalah maupun untuk memodifikasi perilaku. Diikuti oleh sistem nilai. Selain syarat nilai-nilai, konseling juga merupakan profesi yang rumit dan multisegi. Karena itu konselor berkewajiban untuk berperang pada kode etik dan kode hukum eksternal. Kemudian etika, moralitas, dan hukum, di mana etika secara umum yaitu sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral ketika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antar individu, seperti hubungan antara konselor dan konseling. Kemudian yang kedua, moralitas. Moralitas di sini merupakan penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan kata-kata sebagainya. Selanjutnya, hukum. Hukum di sini merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga, di mana di sini konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan seperti itu, menurut Thomas pada tahun 1994, ia mengemukakan bahwa kerangka kerja yang dinamis berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang memengaruhi konselor. Konseling dan proses konseling yaitu seperti tanggung jawab, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Selanjutnya, konflik etika. Menurut Morrison pada tahun 1982, ia mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga, yaitu ada siapa yang terlebih dahulu dilayani, bagaimana penanganan kerahasiaan, apa titik utama perkembangan etika, dan bagaimana keberadaan konselor kekuasaan atau mengurangi konflik. Selanjutnya, kode etik profesional. Ada 2 kode etik profesional, yaitu kode etik pengarahan perilaku. Di mana di sini kode etik pengarahan perilaku ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama itu, konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, sosial, ekonomi, ataupun gaya hidupnya. Yang kedua, konselor tidak memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Yang ketiga, konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus aktif membantu semua informasi penting dari sumber referral. Yang keempat, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Yang keenam,
Konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesional, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan asosiasi. Yang ketujuh, konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien mungkin dapat merusak penilaian profesional. Yang kedelapan, konselor dilarang memberikan diagnosis, memberikan resep, mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Dan yang terakhir, asosiasi profesi. Selanjutnya, kode etik yang kedua ada hubungan antara konselor dengan klien. Ada beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama itu, konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan berpenghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Yang kedua, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Yang ketiga, konselor harus membuat catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Dan yang terakhir, konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Selanjutnya, menurut Corey pada tahun 2005, ia mengemukakan bahwa garis besar untuk menumbuhkan kode etik profesional bagi para konselor yaitu: yang pertama, konselor harus waspada terhadap kebutuhan sendiri. Yang kedua, konselor harus mendapat latihan yang sesuai dan memiliki pengalaman yang disupervisi dalam mengemukakan teknik pengukuran dan strategi intervensi. Yang ketiga, konselor harus waspada terhadap standar etik dalam organisasi profesional. Dan yang terakhir, konselor harus memiliki kerangka teoritis tentang pengubahan perilaku yang dapat memandu pekerjaan mereka. Selanjutnya, mengenai pengambilan keputusan etik, di mana di sini pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi ini merupakan bagian dari tugas sebagai konselor perkawinan dan keluarga untuk dibutuhkan kualitas kepribadian konselor, standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Satu cara terbaik ialah mengikuti kasus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan dan untuk memperbaharui lisensi konselor profesional. Menurut Van Hoos, pada tahun 1985 ia mengonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkat perkembangan yang bersinambungan. Yang pertama ada orientasi hukuman, orientasi institusional, orientasi sosial, orientasi individu dan orientasi prinsip. Ada hubungan ganda, di mana hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dengan klien. Menurut Pop 1991, ia mengklarifikasi 5 cara utama di mana hubungan genap berlawanan dengan konseling yang efektif. Yang pertama itu hubungan genap mempromikan hubungan profesional konseling berstandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional. Sebagian dihasilkan oleh konstitusi batasan profesional yang bisa dirujuk. Eksistensi hubungan ganda akan membuat batas ini kabur. Selanjutnya, hubungan genap menimbulkan konflik kepentingan. Konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Kemudian konselor menjadi tidak bisa untuk memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya begitu saja. Bab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transferman. Kemudian yang terakhir, apabila keterampilan konselor dalam hubungan genap setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan
peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Menurut Herli 1996, ia menyatakan bahwa beberapa langkah dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah subjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Kemudian konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas, seperti misalnya arah tindakan. Kemudian konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan profesi pemberi bantuan, seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Kemudian yang terakhir, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan sebuah opsi lain. Jika tindakan diperlakukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara formal. Selanjutnya, hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yaitu tersirat dan tersurat, di mana kedua hak tersebut berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan, dan hak klien yang tersurat berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Kemudian jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya, tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen. Yang pertama itu ada identifikasi atau informasi wajib, di mana di sini ada nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan identitas lainnya. Kemudian yang kedua, informasi penilaian, evaluasi psikologis, latar belakang sosial atau keluarga, dan riwayat kesehatan. Kemudian yang ketiga, rencana perawatan, yaitu menjelaskan masalah, rencana tindakan, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Kemudian yang keempat, catatan khusus, misalnya itu dokumentasi perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Terus yang kelima, ringkasan akhir, hasil dari konseling, diagnosis akhir jika ada, rencana setelah konseling, dan sebagainya. Kemudian data lainnya yaitu seperti persetujuan konselor yang ditandatangani klien, salinan surat menyurat, catatan alasan dari intervensi klien yang tidak biasa, masalah administrasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu cara meminimalisir resiko, di mana dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan profesional hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatifnya. Menurut Corey 2005, ia mengidentifikasikan petunjuk-petunjuknya, yaitu mengenai menentukan batasan yang sehat, diawali hubungan terapeutik, persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan sepanjang prosesi konseling, melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dalam proses pengambilan keputusan, dan mencatat dialog atau diskusi yang terjadi dalam proses konseling. Kemudian yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugian tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Kemudian bekerja hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Dan yang terakhir, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan
pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Segala